Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jalla azza jalaluh fala tudrikul awham asamma kamaluh fala tuhita bihil afham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin syafi'il anam wa ala alihi wa sahbihi masabihadzulam. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini membahas mutiara kitab Al-Hikam ke-9. Tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at menjadi bermacam-macam ajnasul amali, jenis-jenis amal, li tanawwu'i waridatil ahwali, karena bermacam-macamnya waridnya al-ahwal, datangnya ahwal hati. Warid di sini adalah karunia Allah yang turun kepada seorang hamba. Jadi turunnya warid sesuai dengan kesiapan hati hamba tersebut. Amal dohir itu akan menjadi bermacam-macam sesuai dengan keadaan ahwal batin hamba tersebut. Akmal di sini adalah ibarat dari pergerakan badan luar. Terus warid wal ahwal itu ibarat dari pergerakan hati. Fal hatir al warid wal hal mahal wahid. Khotir warid hal itu tempatnya siji aja di hati, tetapi wa huwa al-qalbu lakin madamal qalbu tahturu fihi khawatir az-zulmaniyah wa nurnya sumya ma tahturu fihi al-khawatir. Tatkala hati itu punya pergerakan kerentak yang bersifat nur atau bersifat yang buram, yang peteng, apa peteng itu? Buram, peteng. Maka itu dinamakan khotir. Tetapi wa idang qata'at anhul khawatir ad-dulmaniyah semama tahturbi waridan au halan. Tatkala pergerakan hati, perubahan hati yang petang, yang padam, kemudian berubah menjadi yang bercahaya, itu dinamakan warid atau hal. Nah, tatkala hal itu berada terus menerus, itu maka dinamakan makom. Warid dan ahwal itu akan selalu berubah-berubah. Maka dikatakan tanawwa'at ajnasul amal dhahirur bina tanawwu'il ahwalil batinah. Jadi jenis amal perbuatan fisik dhahir itu akan menjadi bermacam-macam sebagaimana macam-macamnya perubahan ahwal batin. Atau istilah lain amalul jawarihi tabi'atun li ahwalil qulub. Jadi perbuatan anggota tubuh ini akan mengikuti ahwal, nanti pergerakan hati. Bila hatinya tenang, maka dohir fisiknya akan juga kelihatan tenang. Bila hati
gelisah, maka dohir jud pun akan terlihat hati, gerakan hati yang gelisah. Bila hati itu zuhud, waro, hati-hati, maka dohir terlihat di dalam dohirnya malah menjauh dari harta, mundur, enggak terlalu agresif terhadap harta. Kalau di dalam perkerhatan hati itu ada rindu, ada cinta, maka di dohirnya juga akan terlihat senang terhadap sesuatu, sehingga apapun digapainya. Kalau di dalam hati itu ada ma'rifat atau syuhud, penyaksian terhadap Allah, maka dohirnya kelihatan menghadapi sesuatu dengan tenang dan sudah merasa istirahat, nggak capek fisiknya. Warid yang diberikan Allah kepada hamba itu mengungkap jati diri hamba tersebut. Makanya warid itu akan berbeda-beda. Sesuatu yang datang dari Allah di qalbu hamba atau disebut warid itu akan berbeda-beda. Antara nabi punya kekhususan sendiri, nabi satu dengan nabi lain, rasul satu dengan rasul lain, wali biasa dengan wali mursyid juga beda, raja, ilmuwan, masing-masing mempunyai ahwal khusus, mempunyai warid khusus di dalam hati, sehingga ahwal yang terlihat, perbuatan yang terlihat di fisik juga berbeda-beda sesuai dengan jati dirinya masing-masing. Contoh sebagai hamba yang ditunjuk Allah sebagai mursyid, maka ia diberi warid berupa pengetahuan, kemampuan untuk membimbing murid-muridnya. Dalam tasawuf, hal itu adalah merupakan pengalaman ruhani, bukan teoritis belaka. Jadi membutuhkan proses perjalanan untuk sampai kepada makom hakikat dan makrifat tersebut. Beda dengan ahli ilmu. Kalau ahli ilmu membina orang-orang dengan pakai dalil ilmiah. Sedangkan kalau ahli tasawuf itu membimbing murid-muridnya dengan supaya mengalami sendiri sebagaimana yang telah dialami oleh mursyidnya, supaya muridnya itu bisa mengalami sendiri, praktek di alam rohani yang tentunya ya tidak lepas. Praktek rohani itu ada bagian syariatnya, jadi syariat dilakukan sampai mentok, hakikatnya juga dilakukan sampai mentok, nanti baru timbul gaya yang ketiga, namanya ma'rifat. Karena itu di akhwal hamba itu hanya berada di satu, di hati saja, tetapi mempunyai macam-macam amal dohir. Kadang di hati seseorang ada satu hal, maka juga akan muncul di luar bekasnya di dohir juga sesuatu hal.
Jadi yang mempengaruhi perbuatan luar itu karena warid yang datang dari Allah di qalbu hamba tersebut. Karena inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu mudghah, ada sekerat daging. Idza saluhat, tatkala daging itu baik, saluhal jasadu kulluh, maka akan baik seluruh jasadnya. Wa idza fasada, tatkala sekerat daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah seluruh jasadnya. Apa itu? Ditanyakan sahabat. Sekerat daging itu namanya layu waya qalbu, yaitu hati. Jadi sebetulnya perbuatan luar ini terjadi karena ada tarikan dari qalbu tersebut. Jadi perbuatan luar itu menunjukkan qalbunya seorang hamba. Karena itu perbuatan atau akhwal orang-orang sufi juga macam-macam. Ada istilahnya obat, itu yang senangnya ibadah. Terus ada sebagian mereka yang disebut zuhad, kekhususannya dia zuhud, enggak anti terhadap dunia, anti terhadap hal-hal yang bersifat fisik, bersifat material. Ada yang istilah mereka wariun, wirai. Jadi orang yang sangat hati-hati, makan pun hati-hati, sampai masak sendiri. Kadang makan dia hanya memilih buah-buahan saja, karena buah-buahan itu lebih murni daripada yang lain-lainnya. Kalau daging ada darahnya makan dari hal-hal mungkin kurang baik dan seterusnya. Terus penyembelihannya apakah halal atau enggak, seperti itu, sehingga dia milih buah-buahan saja. Ada muridun, ada istilah arifun, dan seterusnya. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.